Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang posisi akun-akun dalam akuntansi ya. Ini adalah dasar yang sangat penting untuk memahami bagaimana transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan. Balik lagi ya, dalam akuntansi ada 5 jenis akun utama nih yang perlu kita pahami. Yang pertama ada aset atau harta, yang kedua ada liabilitas atau kewajiban, yang ketiga ada ekuitas atau modal, yang keempat ada pendapatan atau revenue, yang kelima ada beban atau expense. Nah, 5 akun ini harus kalian pahami betul-betul ya. Lalu bagaimana posisi akun-akun ini dalam laporan keuangan? Oke, saya coba jelaskan di sini ya. Aset dan beban bertambahnya di debit, teman-teman. Artinya, jika aset atau bebannya bertambah atau meningkat, kita mencatatnya di sisi debit. Sedangkan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan bertambahnya di kredit. Artinya, jika kewajiban bertambah, modal bertambah, atau pendapatannya bertambah, kita mencatatnya di sisi kredit ya. Contohnya nih, aku kasih contoh. Misalnya, perusahaan menerima kas penjualan sebesar 5 juta. Bagaimana kita mencatatnya? Perusahaan menerima kas dari penjualan sebesar 5 juta. Ingat ya, berarti di sini karena perusahaan menerima kas penjualan, kasnya itu bertambah karena perusahaan menerima ya. Kas itu merupakan aset, teman-teman. Jadi ketika kasnya bertambah, kita catat di sisi debit. Debit 5 juta rupiah. Lalu di sini juga pendapatannya bertambah karena dia menerima kasnya dari penjualan. Pendapatan bertambah, jadi kita catat di mana? Di kredit ya. Jadi dengan begitu persamaan akuntansinya tetap seimbang. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nih, aku kasih contoh lagi. Perusahaan membeli peralatan secara tunai. Transaksinya gimana nih? Perusahaan membeli peralatan secara tunai senilai 10 juta rupiah. Oke. Di sini perusahaan membeli peralatan ya. Berarti peralatan itu merupakan aset. Yang mana ketika aset bertambah, jadi dicatat di sisi debit. Peralatan 10 juta rupiah di debit, teman-teman. Lalu untuk karena perusahaan itu membeli, berarti secara tunai berarti asetnya berkurang nih, kasnya berkurang. Nah, karena kas berkurang, kas itu kan merupakan aset, dia akan dicatat di sisi kredit ya. Berarti kas 10 juta rupiah di sisi kredit. Dengan begitu peralatan 10 juta di debit dan kas 10 juta di kredit ya. Jadi balance ya teman-teman. Nah, ini udah ke contoh kedua. Lalu saya beri lagi untuk contoh ketiga nih. Ketiga ya, perusahaan menerima pinjaman dari bank senilai 50 juta rupiah. Perusahaan menerima pinjaman dari bank senilai 50 juta rupiah. Berarti kan perusahaan menerima uang 50 juta rupiah. Berarti aset perusahaan bertambah dong. Ya, kas bertambah di mana? Di debit. Oke, kas 50 juta rupiah di debit, teman-teman. Lalu karena ini merupakan hutang atau pinjaman dari bank, berarti kan perusahaan ini punya hutang nih ke bank ya. Berarti hutang bank itu termasuk liabilitas ya, bertambahnya di kredit. Hutang bank, liabilitas 50 juta di kredit ya teman-teman. Jadi kas 50 juta di debit, hutang bank 50 juta di kredit. Selalu begitu ya teman-teman. Jadi kalian itu harus pahami nih yang posisi debit kredit akunnya dulu ya. Nah, jadi 5 jenis akun utama tadi ya yang kalian harus teman-teman pahami. Ketahui posisi debit dan kredit untuk setiap akun ya. Kuncinya apa? Kuncinya aset dan beban itu selalu bertambah di debit. Sedangkan liabilitas, ekuitas, pendapatan itu selalu bertambah di kredit ya. Selalu pastikan pencatatan transaksi itu menjaga keseimbangan persamaan akuntansinya ya. Sekian penjelasannya tentang posisi akun-akun dalam akuntansi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching.